Oke, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dodi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, biasanya vektor itu digambarkan. Misalkan di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Kita tarik ruas garis ke B. Kita tambahkan panah. Nah, ini yang disebut dengan vektor. Biasanya dilambangkan dengan vektor. Karena ini dari titik A ke B, kita tulis vektor AB. Di mana AB ini di atasnya kita tambahkan tanda panah. Di mana A ini adalah titik pangkal dan titik B adalah titik ujung vektor. Dan selain lambang AB, kita biasanya dapat ditulis juga vektor A huruf A kecil ditambahkan panah, sehingga bisa ditulis A kecil di atasnya tambah panah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi panjang vektor. Panjang vektor biasanya dilambangkan, kita ambil contoh di sini ada vektor AB. Untuk panjang vektor kita tinggal cara menulisnya, kita mutlak AB. Ini dibaca panjang vektor AB. Biasanya bisa ditulis juga gini. Ini biasanya yang paling sering digunakan, panjang vektor A. Untuk rumusnya kita misalkan di sini titik A. Titik A-nya ada di pusat 0,0 dan B ada di A1 dan A2. Nah, untuk mencari panjang vektor, kita gunakan rumus jarak. Rumus jarak akar titik B kurang titik A. A1 dikurang 0, A1 dikuadratkan, ditambah A2 dikurang 0, A2 kuadrat. Sehingga rumus panjang vektor adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Agar adik-adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 2,3. Sehingga panjang vektornya kita gunakan rumusnya. Tinggal masukkan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat artinya 4, 3 kuadrat 9. Sama dengan akar 13. Jadi panjang vektor A sama dengan akar 13. Oke. Langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang namanya jenis vektor. Oke. Jenis vektor itu yang pertama ada vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik pangkal di pusat 0,0, seperti contoh ini tadi. Lalu yang kedua ada namanya vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 itu vektor yang memiliki panjang 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3, vektor satuan. Nah, di sini untuk setiap vektor A yang bukan 0, kita bisa mencari vektor satuannya. Misalkan di sini vektor A-nya adalah X, Y. Nah, jadi vektor satuan itu bisa dilambangkan dengan E atau Pi. Bagaimana rumusnya? Kita gunakan. Rumusnya adalah vektor A per panjang vektor A. Vektor A tadi kan adalah X, Y per panjang vektor. Rumusnya gunakan akar A1. A1-nya kan X kuadrat. A2-nya Y kuadrat. Nah, ini bisa ditulis menjadi 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali
X, Y. Nah, ini rumus mencari vektor satuan. Oke? Oke, sampai di sini adik-adik bisa sudah mengerti ya. Nah, karena materinya masih banyak, kita lanjutkan saja ya. Kita masuk ke operasi. Operasi vektor. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini kita misalkan ada dua vektor A dan vektor B. Nah, kira-kira bagaimana kita cara mencari vektor A ditambah vektor B? Kira-kira gimana? Nah, di sini kakak memiliki dua cara. Yang pertama ada cara segitiga yang namanya cara segitiga. Yang pertama adalah cara segitiga. Nah, gimana sih itu cara segitiga? Nah, dalam cara ini kita lihat titik pangkal pada vektor B kita himpitkan dengan titik ujung vektor A, sehingga nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini vektor A. Nah, titik pangkalnya itu berhimpit di sini. Nah, ini dia vektor B. Nah, sini. Nah, seperti ini dia gambarnya jadinya. Nanti untuk mencari jumlah dari vektor A, B, vektor B, kita tinggal tarik garis dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Sehingga garis ini mewakili vektor A ditambah vektor B. Kita ulangi sekali lagi. Untuk mencari vektor A ditambah vektor B, kita pertemukan titik pangkal vektor B ke titik ujung vektor A. Di ini kan sudah. Lalu dari titik pangkal ini, titik pangkal vektor A, kita tarik garis ke ujung vektor B. Nah, inilah yang dilambangkan dengan vektor A ditambah vektor B. Oke, sampai di sana. Bagaimana? Nah, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita hapus saja nih ya jenis-jenis vektornya. Kalau kalian ingin mencatat, tinggal kalian back aja ya. Oke, selanjutnya ada dua cara tadi kakak bilang kan. Yang kedua ada cara jajar genjang. Bagaimana caranya? Kita misalkan nih masih di sini masalahnya. Vektor A dan vektor B. Bagaimana mencari vektor A ditambah B dengan cara jajar genjang? Cara yang pertama, kita pertemukan titik pangkal vektor A dengan titik pangkal vektor B. Sehingga begini gambarnya Dedek. Inilah vektor A, ini vektor B. Nah, sekarang seperti namanya jajar genjang. Kita buat bentuknya seperti jajar genjang. Gimana caranya? Kita buat dari ujung vektor A, kita tarik garis yang sejajar dengan vektor B. Nah, lalu dari ujung vektor B, kita tarik garis lagi yang sejajar dengan vektor A. Nah, berarti kan karena ini sejajar dengan vektor B, jadi bisa dibilang ini vektor B juga. Karena ini sejajar dengan vektor A, ini bisa dibilang juga vektor A. Nah, karena ini kan sudah membentuk jajar genjang. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan vektor A ditambah vektor B? Caranya tinggal kalian dari titik pangkal ini, kita tarik garis ke perpotongan ujung vektor ini. Nah, kita lihat ini berbentuk seperti apa? Segitiga kan? Kita kembali ke cara segitiga. Nah, ini A, ini vektor A, ini vektor B. Nah, sudah ketemu titik pangkal dengan titik ujung. Sehingga ini akan melambangkan vektor A ditambah vektor B. Nah, kita ulang sekali lagi. Cara jajar genjang. Kita pertemukan titik pangkal vektor A dan titik pangkal vektor B. Sudah. Lalu kita buat menjadi jajar genjang. Caranya kita dari ujung vektor A kita tarik garis yang sejajar vektor B. Lalu dari ujung vektor B kita buat
garis yang sejajar dengan vektor A. Lalu kita buat dengan cara segitiga. Kita tarik garis sehingga ini yang dinamakan dengan vektor A ditambah vektor B. Sampai di sana bagaimana? Jadi untuk mencari penjumlahan vektor, kita bisa menggunakan cara segitiga dan cara jajar genjang. Nah, sekarang ada masalah lain sekarang adik-adik. Bagaimana? Kita hapus ya. Nah, sekarang bagaimana kalau vektor B ini kita balikkan, kita inverskan. Nah, di sini ada vektor A dan ada vektor B. Nah, di sini jika vektor B-nya kita balikkan, bagaimana jadi bentuknya? Kalau kita misalkan balikkan arahnya kan jadinya begini. Dia menuju ke atas panahnya. Nah, ini disebut vektor min B. Karena inverse kebalikan, jadinya min B jadinya, vektor min B. Nah, sekarang kita coba gunakan cara segitiga. Apa yang akan dibentuk oleh dua vektor ini? Nah, jadinya bentuknya begini adik-adik. Ini vektor A. Kan kita tadi gimana cara segitiganya? Pertemukan titik pangkal vektor B ke titik ujung vektor A. Jadi begini adik-adik. Nah, ini namanya vektor min B tadi kan. Nah, sekarang kita gunakan cara segitiga tadi. Dari titik pangkal vektor A kita tarik garis ke ujung vektor B. Ini tadi apa? Karena di sini ada vektor A dan vektor B, jadinya vektor A tambah vektor B. Nah, di sini ada vektor A, di sini ada vektor min B, sehingga di sini garis ini mewakili vektor A ditambah vektor min B. Karena ini min kan, jadinya kita kurung. Sehingga kita dapatkan vektor A ditambah min vektor B akan sama dengan vektor A dikurang vektor B. Nah, kita dapatkan pengurangan dua buah vektor jadinya. Nah, kita ulangi lagi. Vektor B kita balikkan dari ke bawah jadi ke atas. Jadinya vektor min B. Kita gunakan cara segitiga. Kita pertemukan titik pangkal B vektor ke titik ujung vektor A. Kita dapatkan gambar seperti ini. Kita tarik garis titik pangkal vektor A ke ujung vektor min B, sehingga mewakili vektor A ditambah vektor min B. Sehingga vektor A tambah min vektor B sama dengan vektor A dikurang vektor B. Kita sudah dapat. Nah, ternyata mencari vektor A dikurang vektor B kita juga bisa gunakan cara segitiga maupun cara jajar genjang. Mungkin adik-adik bisa mencari bagaimana cara mencari vektor A dikurang vektor B dengan menggunakan cara jajar genjang. Oke, sampai di situ. Oke, adik-adik sudah bisa ngerti ya. Kalau kalian ingin mencatat, seperti biasa kalian mundur-mundurkan ya. Langsung saja kita masuk ke materi terakhir. Materi terakhir. Oke, tadi kan kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan gambar atau secara geometrinya. Nah, sekarang bagaimana secara analitiknya? Bisa berupa bilangan atau huruf gitu. Nah, kita langsung ke contoh saja ya adik-adik ya. Contoh, misalkan ada vektor A. Vektor A-nya adalah 2, 3, misalkan. Vektor B-nya ada 2 dan 2. Bagaimana penjumlahan vektor A ditambah vektor B? Caranya itu gampang. Caranya vektor A-nya kan 2 sama 3 ditambah vektor B-nya 2 sama 2. Oke, lalu kita tambahkan 2 tambah 2 4, 3 tambah 2 5. Nah, begini cara secara analitiknya adik-adik ya. Jadi vektor A ditambah vektor B tinggal tambah X sama X, Y sama Y. Nah, jadi gini jadinya kesimpulannya adik-adik ya. Misalkan vektor A-nya itu kan A1, A2 ditambah B1,
B2. Ini kan sama dengan A1 tambah B1 A2 ditambah B2. Itu adik-adik. Jadi lebih gampang kalau kita pakai cara analitik. Ini adik-adik ya, kotak ini ya. Ini secara analitiknya sama seperti penjumlahan biasa saja, A1 tambah B1 A2 tambah B2. Nah, sekarang bagaimana untuk pengurangannya adik-adik? Nah, kita coba di sini, kita tambahnya kita ubah jadi min. Sini ubah juga jadi min. Jadi gampang, sama seperti penjumlahan. 2 dikurang 2. Hasilnya 0. 3 dikurang 2. Hasilnya 1. Jadi rumusnya sama adik-adik. Hapus aja ya. Untuk pengurangannya jadi rumusnya, misalkan vektor A nya ada A1 A2 dikurang B1 B2 semua dengan A1 kurang B1 A2 dikurang B2. Ini dia adik-adik penjumlahan pengurangan. Di situ bagaimana? Mungkin adik udah paham, ini gampang masih karena dimensi 2 adik ya. Oke, langsung kakak lanjutkan ke materi terakhir. Materi terakhir ada yang namanya perkalian skalar vektor. Perkalian skalar vektor itu biasanya jika suatu konstanta dikalikan suatu vektor, misalkan K adalah suatu konstanta dikalikan dengan vektor A, misalkan vektor A sama dengan A1, A2 sampai dengan AN. Nah, bagaimana perkalian skalarnya? Jadinya K dikali vektor A, jadi K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, K dikali A2 sampai K dikali AN. Biar adik-adik tambah mengerti, kita masuk ke contoh langsung. Contoh, misalkan vektor A sama dengan 2, 3. Berapa nilai dari 2 vektor A? Seperti definisinya tinggal 2 dikali 2,3. Kalikan 2 dikali 2, 4. 2 kali 3, 6. Ini namanya perkalian skalar vektor. Mudah. Oke, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Nah, hari ini kita sudah belajar yang namanya vektor. Kita rangkum kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita tahu vektor itu apa. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Lalu ada panjang vektor. Panjang vektor gimana rumusnya? Akar dari A1 kuadrat sama A2 kuadrat. Yang ketiga ada jenis vektor. Yang pertama ada vektor posisi, kedua ada vektor 0, dan ketiga adalah vektor satuan. Dan yang ketiga yang kita sudah belajar yang namanya operasi vektor. Cara penjumlahan vektor, pengurangan vektor. Penjumlahannya kita bisa gunakan secara geometri dan analitik. Secara geometri kita gunakan cara segitiga jajar-jajar. Untuk vektornya kita tinggal tambahkan A1, B1, A2 ditambah B2. Untuk yang terakhir kita sudah belajar yang perkalian skalar vektor, di mana suatu konstanta tinggal dikalikan dengan vektornya. Oke, sekian untuk hari ini. Kakak tutup dengan salam semangat belajar di rumah walaupun sedang pandemi. Karena kita sama-sama belajar adik-adik ya. Jadi semangat terus, jangan mudah menyerah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.